Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca hadis yang ke-14 di hari yang ke-14 Ramadan ini dari arba'una hadisan, kullu hadisin fi khamsi khisal, dari 40 hadis, mana setiap hadis mencakup 5 hal. Hadis yang ke-14, al-hadis ar-rabi' asyara, diberi judul muallif min sifati ahlin nar wa daril bawar, di antara sifat-sifat penduduk neraka. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala an Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an, dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an. Iyad bin Himar al-Mujashi'i ini adalah seorang sahabat yang mulia, At-Tamimi al-Mujashi'i, aqama bil Basrah. Beliau salah seorang sahabat yang di akhir hayat beliau tinggal di Basrah, di Irak. Wa rawa 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis ini. Wa rawa anhu al-Imam Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan bin Yasar, juga Al-Imam Al-Hasan bin Abi Al-Hasan ini juga meriwayatkan dari sahabat Nabi ini. Sementara juga ada dari kalangan beberapa pembesar tabi'in yang meriwayatkan dari beliau, di antaranya Al-Imam Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir dan juga yang lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlun nar khamsah, penduduk neraka ada 5 jenis sifat yang dia miliki. Ketika disebutkan jumlah, maka bukan berarti ini ada suatu makna pembatasan, tetapi di sini adalah di antaranya. Makanya judulnya tadi min al-juz'iyah. Min itu berarti bagian. Yang pertama ad-dha'if, orang yang lemah. Alladzi la zabra lahu, yaitu orang yang tidak memiliki semangat. Alladzina hum fikum taba'an, orang yang senantiasa mengekor di tengah-tengah kalian. La yabtaghuna ahlan wala malan, tidak memiliki upaya untuk mencari bagaimana kehidupan keluarga yang baik dan juga mendapatkan harta yang baik. Yang kedua, wal khain, pengkhianat, orang yang mengkhianati. Alladzi la yakhfa lahu tama'un, yang tidak bisa menyembunyikan ketamaan dia. Wa in daqqa illa khanahu, walaupun itu pada masalah yang sepele, kecuali dia mengkhianati juga. Yang ketiga,
wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Seseorang yang di waktu pagi maupun petang selalu menipumu, baik menipu keluargamu, dalam keluargamu ataupun dalam hartamu. Yang keempat, wa dzakaral bukhla awil kadzib. Perawi menyebutkan al-bukhla, kebakhilan, orang yang memiliki sifat kebakhilan, awil kadzib atau dusta. Ini berarti perawi ragu-ragu. Ketika menyebutkan dua kata, menyebutkan au, ini berarti perawinya ragu-ragu. Apakah al-bukhla atau al-kadzib? Yang kelima, wasyindiru al-fahash, yaitu orang yang sangat jelek akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunan beliau dan juga Imam Ahmad dalam Musnad, dan dicantumkan juga oleh Syekh Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Makna hadis ini dijelaskan muallif, an-naru hiya iqabullahi wa wa'iduhu liman asahu. Neraka adalah hukuman Allah dan ancamannya bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Wa sadda an sabili, dan berpaling dari jalannya. Wa ma min mu'minin illa wa huwa yasta'idzu billahi minha. Tidak ada seorang mukmin pun kecuali dia akan berlindung kepada Allah dari hukuman dan ancaman Allah yang berupa neraka. Fahiya ghadabullahi wa sukhtuhu wa man kanat akibatuhu. Dan ia merupakan bentuk kemurkaan Allah dan kebenciannya. Faqad khasira wa dhalla wa salaka ghaira sabilil mu'minin. Maka orang yang menempuh jalan berpaling dari jalan Allah, sungguh dia telah rugi, tersesat, dan menempuh jalan selain yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Wa fi hadzal hadisi dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan masalika wa turuqan khamsah. Rasulullah menyebutkan jalan-jalan yang jumlahnya 5 li ahlin nar, bagi penduduk neraka. Wa dzalika biqauli, dan itu ditunjukkan dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ahlun nar khamsah. Penduduk neraka itu memiliki 5 sifat. Artinya seseorang yang akan Allah masukkan ke dalam neraka, ini sifatnya ada 5. Wa hiya laysat ala sabilil hasr. Ini bukan berarti ada pembatasan dari jumlah 5 itu, bal alal ghalib wal masyhur, tetapi kebanyakan dan yang masyhur. Wa awwalu hadhihi turuq, dan sifat atau jalan yang akan menyebabkan seseorang menjadi penduduk neraka yang pertama adalah ad-dhaif alladzi la zabra lahu, alladzina hum fikum taba'an la yabtaguna ahlan wala malan, wa huwa alladzi la aqla lahu, yaitu orang yang dia tidak memiliki akal, yazjuruhu wa yamna'uhu, yang bisa mencegah dan menghalanginya, mimma la yambaghi lahu, dari perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dia lakukan. Orang ini memiliki akal, tetapi akal ini tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga akalnya tidak bisa mencegah dia, tidak bisa menghalangi dia dari sesuatu yang tidak selayaknya dia lakukan. Li'annal aqla huwa ma yatamayyazu bihil mu'min, karena akal yang berfungsi sesuai dengan fungsinya, maka inilah yang membedakan seorang mukmin dari yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surat Al-Furqan ayat 44,
am tahsabu anna aksarahum yasma'una aw yaqilun. Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan menggunakan akalnya? Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Walaupun mereka diberi karunia akal, tetapi kebanyakan mereka tidak menggunakan akal tersebut untuk mendengar maupun memikirkan, mendengar ayat-ayat Allah, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, menerima kebenaran. Maka keadaan mereka itu seperti hewan ternak. Maka walaisal maqsudu bidhafi at-taqsir awil qillati wad-dumur. Maka yang dimaksud lemah di sini bukan berarti mereka intelektual mereka lemah. Bal qad yutasamma bidzaka wad-daha. Bahkan kadang-kadang hal seperti itu juga ada sisi kecerdasan pada bidang-bidang lainnya. Walakin aqluhu la yamna'uhu minal inati wal juhud. Tetapi justru akal yang semestinya difungsikan untuk menerima kebenaran dari Allah itu menghalanginya, membangkang dan mendustakan. Maka orang-orang seperti ini ya, mereka hanya mengetahui ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, mengetahui zahirnya kehidupan dunia saja, tetapi urusan akhirat mereka sangat jahil. Di bidang-bidang dunia mereka memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan, tetapi ternyata untuk masalah akhirat, ya, masalah agama mereka jahil, mereka bodoh. Sehingga ala tara hala Quraisy, tidakkah kita melihat, engkau melihat bagaimana kondisi orang-orang Quraisy ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa makanu yatamayyazuna bihi min fasahatin wa dzaka'in wa dahain, di mana mereka terkenal dengan fasahah mereka, kecerdasan mereka. Walakin ukuluhum waqafat amama inadim, tetapi justru akal mereka jadikan sebagai sesuatu untuk membangkang dan mendustakan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika istilah jahiliyah itu dikenal, bukan berarti mereka jahil dari sisi intelektual mereka, tetapi akal mereka tidak bisa menerima kebenaran dan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti itu ya, walaupun kecerdasan masalah akademiknya, intelektualnya ya, itu tidak ubahnya illa kal an'am, kecuali seperti hewan ternak. Sehingga ya, seseorang yang model-model seperti itu ya, dengan keilmuan duniawi yang sudah sampai taraf orang kalau sekolah itu sudah tidak ada tingkatan di atasnya lagi, ternyata urusan agama sangat jahil. Ada orang yang sampai S3, kalau perlu mungkin bisa sampai S4 ditempuh. Bidang-bidang ilmu keduniawian benar-benar dikuasai, tapi ternyata urusan agamanya seperti ya, anak yang belum SD. Masalah wudu saja. Banyak yang sudah S2, S3 tidak ngerti bagaimana cara berwudu.
pembatal-pembatal sholat, syarat rukun sholat. Padahal ini ilmu agama yang dasar, bahkan fardhu ain. Justru mereka tidak tahu. Saya pernah sholat asar itu sampai mengulang dosen. Dosen tutor PLPG itu ya, S3, doktor dia. Sholat asar kami sholat beberapa orang. Karena beliau jadi pembimbing dosen, maka semuanya mempersilahkan untuk ngimami. Saya lihat sendiri ketika berwudu, itu ternyata hanya sampai pergelangan tangan ketika membasuh tangan. Akhirnya ketika kami sudah masuk ke musola, waduh, ya apa ya kata metu gak enak. Akhirnya kemudian ya ngulangi saya. Itu S3 dan di kampus Islam, dosen di kampus Islam. Wudu tidak mengerti. Maka mereka benarlah, mereka hanya faham, alim tentang zahirul hayatid dunya. Hanya alim tentang kehidupan dunia ini. Urusan akhirat mereka tidak tahu. Nah, orang-orang seperti itu, istilah Al-Qur'an ya kal an'am, kayak raja kaya. Orang Jawa mengatakan raja kaya, al-an'am, hewan ternak. Hewan ternak itu apa? Sapi, kebo, wedhus. Gitu. Sehingga orang yang beriman dan Allah karuniakan ilmu itu melihat orang-orang seperti itu gak gampang gawok. Gawok ini kenapa? Gak gampang gumun, gak gampang merasa dirinya itu rendah. Melihat orang kafir ya, unggul misalnya di bidang teknologi, ya sudah dimanfaatkan saja. Urusan duniawi. Kita bersyukur bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasifatus tsaniyah li ahlin nar, sifat yang kedua dari penduduk neraka yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, al-khiyanah, al-khain, yaitu orang yang berkhianat. Wa hiya sifatun damimah la takunu fi mu'min. Ini sifat yang tercela yang tidak boleh ada pada diri seorang mukmin. Li'annaha taba'un khabisun la yakunu illa fi munafik. Ini adalah tabiat yang buruk yang tidak ada kecuali pada diri orang munafik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasah. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, jika berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji ingkar, wa idza tumina khana, jika diberi amanat berkhianat. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Wa hiya muharramatun bi jami'i anwa'iha wa asyadduha khiyanatud din. Maka khianat ini sesuatu yang diharamkan dengan berbagai macam jenisnya, dan yang paling berat adalah khianah dalam masalah agama. Dia mengkhianati umat dengan menyampaikan sesuatu yang bukan berasal dari Allah dan Rasulnya, atau dia menafsirkan sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Berarti ini adalah suatu bentuk pengkhianatan, dan ini yang paling berat, yaitu berkhianat tentang masalah agama. Adapun sifat-sifat tanda munafik yang disebutkan Nabi tadi,
ini adalah munafik amali, bukan yang sifatnya munafik i'tiqadi. Karena munafik yang i'tiqadi ini akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, di mana dia menampakkan dohirnya Islam tapi batinnya kufur. Dan ini yang terjadi di Madinah di zaman Nabi SAW. Ada 70 orang lebih munafik i'tiqadi ini. Di antara sahabat yang mengetahui satu persatu dari 70 orang munafik ini adalah sahabat sinten? Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini tahu betul satu persatu siapa mereka yang munafik ini. Sampai Umar itu ketika beliau jadi khalifah itu dedepi Hudzaifah, ya. Kalau ada orang mati Hudzaifah itu gimana? Kalau dia menyolati ya mukmin. Kalau ndak, Umar ndak ikut nyolati juga. Tetapi oleh Nabi ndak diperangi, ndak dibunuh. Kenapa? Alasan beliau khawatir orang yang ndak ngerti menuduh Nabi memerangi, membunuh sahabatnya. Kenapa? Zahirnya mereka sholat, bahkan mereka pergi jihad, tapi biasanya di tengah-tengah mereka gembosi. Orang munafik ini yang disebut dengan munafik i'tiqadi, yang Allah tetapkan berada di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Adapun sifat tiga ini adalah munafik amali. Jadi amalannya seperti orang munafik, tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yaitu yang tiga tadi, berbicara berdusta, berjanji ingkar, apabila diberi amanat khianat. Tetapi kalau ini ada pada diri seseorang tiga-tiganya dan menjadi hiasan akhlaknya, maka bisa jadi menjadi munafik khalis, munafik tulen yang dikhawatirkan akan meningkat menjadi munafik i'tiqadi. Segala macam bentuk pengkhianatan ini diharamkan. Bahkan disifati oleh Nabi SAW, la yakhfa lahu tama'un. Ini sudah tidak menyembunyikan ketamaan dia, keserakahan dia sudah enggak tedeng aling-aling sudah. Wa indaqqa illa khanahu. Walaupun itu masalah sepele, pasti dia khianati. Walaupun itu masalah sepele, dia khianati. Ini orang yang kedua yang menjadi sifat penduduk neraka. Yang ketiga, warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Yaitu seseorang yang pagi dan sore harinya selalu yukhadi'uka, melakukan al-khida' atau khid'ah, menipu keluargamu dan hartamu. Fa khida'uhu la yantahi wa la yanqati bilailin aw nahar. Bentuk penipuan dia tidak berhenti di waktu malam saja atau siang hari saja, terus menerus. Fil mal, dalam harta, bitijaratin, dengan cara berdagang, au bai'in wa syira'in, atau jual beli. Jadi disebutkan oleh Nabi menipu dalam hartamu, ya, ketika berdagang, ketika jual beli, ya, ketika hutang piutang, maka menipu. Wa fil ahli biqaulin au nasihah, dan terhadap keluarga dengan ucapan ataupun dengan satu bentuk nasihat, tetapi niatnya dalam rangka untuk menipu. Wal khida'u manhiyun anhu, dan segala jenis tipu daya itu dilarang. Illa fil harbi, kecuali dalam peperangan. Kenapa? Karena Nabi SAW
menyampaikan al-harbu khid'ah atau khud'ah. Peperangan itu ya tipu daya, adu siasat, adu strategi. Tidak bisa seseorang kemudian secara terang-terangan menyampaikan strategi ya di dalam peperangan, maka musuh akan mengetahui dan bisa mengantisipasi menghadapinya. Nabi SAW ya, ketika pernah bersama dengan Abu Thalib kalau tidak salah, ya, itu bertemu dengan seseorang yang melintasi Mekah. Ini orang Irak. Ini ditanya oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, bagaimana persiapan orang-orang Quraisy Mekah. Maka orang tadi tidak segera menjawab dan bertanya, min aina anta? Dari kubu mana Anda? Dari kubunya Muhammad atau dari kubunya orang-orang Quraisy Mekah? Maka Nabi mengatakan, nahnu minal ma'. Kami berasal dari Al-Ma'. Al-Ma' ini satu tempat di Irak. Menurut pemahaman orang tadi, padahal Al-Ma' di situ maksudnya adalah kami diciptakan oleh Allah dari air. Al-Ma' maknanya air. Tapi pemahaman dia berbeda. Maka itu sebuah tauriyah, sebuah siasat bagaimana untuk mendapatkan informasi atau mengetahui sesuatu tanpa ada kedustaan. Jadi sifatnya siasat atau tauriyah yang dimaksud dengan tipu daya dalam peperangan. Nabi tidak berbohong, nahnu minal ma', ya, kami diciptakan dari air. Tapi al-ma' di situ dipahami oleh orang tadi ya suatu tempat. Ya silakan kalau dia memahami berbeda dengan yang diinginkan oleh seseorang yang ditanya. Dan itu dalam rangka siasat, terutama dalam peperangan, karena al-harbu khud'ah atau khid'ah. Dalam hal yang lain maka boleh juga yang namanya islah bainan nas, yaitu mendamaikan di antara orang yang berselisih. Sifatnya bukan tipu daya tetapi lebih pada siasat. Sama dengan berbohong. Ya, berbohong itu diharamkan ya, kecuali pertama dalam peperangan, maksudnya tetap siasat mananya. Yang kedua untuk mendamaikan dua orang. Yang ketiga untuk suami istri. Tapi maknanya kata para ulama bukan dusta yang maknanya berbohong menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi dalam rangka tauriyah, siasat. Orang yang mendamaikan antara A dan B yang berselisih, dia datang pada A, dia berupaya untuk memilih strategi bagaimana ya, si A bisa memahami si B bisa memahami si A, sehingga kemudian dua orang ini saling rukun kembali, tidak mengalami perselisihan. Itu namanya tauriyah, siasat, strategi ya. Karena kalimat bohong itu pun walaupun kepada anak kecil tidak dibolehkan. Itu satu bentuk kedustaan. Sejo nangis le engko tak jak nang ngendi alun-alun. Nah, misalnya gitu. Sewenang kan. Ternyata kita tidak menepati, tahu wage terus. Itu janji yang harus ditepati. Nah, kita kadang kan seperti itu. Menang, engko tak. Tapi ternyata tidak. Ini kalau ahli hadis ya cacat sudah. Ini orang yang meriwayatkan hadis ya cacat. Datang kepada seorang perawi, kemudian ternyata perawi itu punya hewan. Untuk supaya hewan itu segera bisa masuk kandang, dipijui, tangannya kayak memegang makanan. Kalau bahasa kita pitik kir, tapi gak nggawa panganan belas. Pitik moro cekel. Itu ditinggalkan hadisnya sudah. Iki mbek kewan yang bijui ya menungso. Jadi adlun dhabit itu perawi hadis zaman dahulu ya luar biasa, kriteria sangat ketat.
Yang ketiga, wa min sifati ahlin nar, yang keempat nih. Al-bukhlu awil kadhib. Perawi tadi ragu-ragu ya. Apakah kebakhilan atau kedustaan? Wa dzukirat fi ba'din nusakh bil wawi aidon. Nah, sebagian naskah menyebutkan seperti kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, itu bukan pakai au tapi pakai wa. Berarti memang perawi enggak ragu-ragu. Bakhil dan dusta. Nah, kalau yang di riwayat ini bakhil atau dusta. Jadi kalau kita melihat kalimat seperti ini dalam hadis, itu salah satu maknanya perawi itu ragu-ragu. Yang beliau dengar itu apakah ini atau itu. Kalau ini apakah kebakhilan atau kedustaan. Wal bukhlu, dua-duanya dibahas di sini. Kebakhilan wahwa man'ul wajib. Bakhil itu artinya menahan, tidak mengeluarkan sesuatu yang wajib dikeluarkan. Wa nadhiruhu as-suhhu. Ini mirip dengan kalimat as-suh. Wa naqiduhu al-jud. Lawannya adalah al-jud, dermawan. Loman. Ya. Jawa. Wal bukhlu la yasihhu itlaquhu fid din illa ala jihati anna fa'iluhu qad ata kabirah bil man'i. Sifat bakhil tidak benar dimutlakkannya dalam masalah agama kecuali dari sisi bahwa pelakunya telah melakukan dosa besar yang dilarang dengan cara menahan sesuatu yang wajib dikeluarkan. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah orang-orang yang mereka itu bakhil dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka mengira bahwa itu baik bagi mereka, bahkan itu buruk. Mereka akan sayutawwaquna, mereka akan di setrika. Apa yang mereka bakhilkan itu di hari kiamat. Berarti bakhil di sini ancamannya adalah haqqullah alladzi aujabahu fi mali, hak Allah yang Allah wajibkan berupa zakat. Ketika agama syariat ini membahas tentang masalah kebakhilan, maka ketika ada orang yang bakhil, maka orang tersebut berarti telah melakukan dosa besar karena tidak mengeluarkan sesuatu yang Allah wajibkan berupa zakat ini. Kemudian sisi bakhil yang lain bisa juga dibawa ke makna sesuatu yang sifatnya sunnah. Nah, kalau sifatnya sunnah, maka ini tidak sampai pada taraf kabirah, dosa besar yang memang wajib untuk dikeluarkan berupa zakat itu. Seperti sedekah yang sunnah, infak biasa, ya, atau tabarruk, dia mendonasikan. Ya. Karena itu sifatnya sunnah, sehingga ketika seseorang tidak melakukannya, dia disebut bakhil juga, tetapi tidak sampai pada taraf kabirah, dosa besar yang seperti zakat yang memang wajib dikeluarkan. Karena ada ancaman bagi yang tidak mengeluarkan, ya, kewajiban dari harta yang dia harus keluarkan berupa zakat. Tapi sama-sama disebut dengan orang yang bakhil. Ya. Dan orang yang bakhil ini semua orang, semua jenis orang manusia, ya, itu akan menganggap sebagai sifat perangai yang buruk. Mau orang beriman, orang kafir, ya,
itu kalau lawannya bakhil, dia itu loman, orang akan menganggap orang itu baik. Walaupun dia bukan orang yang beriman kepada Allah. Bahkan mungkin saja dia juga pelaku maksiat. Tapi kalau dia sudah memiliki sifat loman, maka secara naluri orang menyukai. Tapi kalau orang itu walaupun dikenal katakanlah ahli ibadah dan dia dikenal dengan kebakhilannya, maka orang mengenal dia sebagai orang yang buruk sifatnya. Maka Nabi SAW itu disebut dengan ajwadun nas, orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Setelah beliau bertemu dengan malaikat Jibril, mudarasa Al-Quran, beliau menjadi orang yang lebih dermawan lagi dibandingkan dengan angin yang berhembus, angin yang bertiup. Maka sifat al-jud, karom, loman, ini sifat yang mulia yang akan menjadikan orang itu dicintai oleh orang lain. Nah, yang dimaksud dengan al-bukhl, bakhil, dalam hadis yang menyebabkan seseorang menjadi penghuni neraka, ini maknanya adalah dia tidak mengeluarkan sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan. Orang ini tidak mengeluarkan zakat hartanya. Wa huwa sifatun madmumah tantawi alal ananiyah wa hubbudz dzat wa laysa dzalika min adabil Islam. Maka bakhil ini adalah sifat yang tercela yang menunjukkan sifat egoisme seseorang dan mencintai benda, harta benda, dan ini bukan termasuk adab-adab Islam. Yang menyeru, yang syariatnya menyeru agar mencintai orang karena Allah, kemudian memikirkan orang lain isar, wa hubbul khair, dan mencintai kebaikan. Adapun al-kadzib, dusta, fahuwa munafin lil fitratil Islam. Adapun dusta, maka ini menyelisihi fitrah Islam yang dibangun di atas kejujuran. Nabi SAW bersabda, innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu menyeret seseorang, menyebabkan seseorang kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Keburukan itu menyeret seseorang ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seseorang ketika berdusta dan terus berdusta sampai dia ditulis di sisi Allah menjadi orang yang kadzab, pendusta atau banyak berdustanya. Sementara as-sidqu yahdi ilal jannah. Kejujuran itu menyebabkan seseorang menuju surga. Wa min asnafi ahli nar ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelima, jenis penduduk neraka yang beliau sebutkan, asy-syindhiru al-fahash, ai as-sayyi'ul khuluq, yaitu orang yang buruk akhlaknya. Fal khuluqu huwa syatrul iman. Akhlak ini separuh bagian dari keimanan yang zahir, bit ta'amul wal muamalah, dengan muamalah dan bergaul. Wa huwa min kamalil iman, dan akhlak yang baik ini akan menjadi kesempurnaan iman seseorang. Nabi SAW pernah didatangi seorang laki-laki dari Ansar. Orang ini mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, orang mukmin yang paling baik itu yang bagaimana? Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Di dalam hadis yang lain juga Nabi menjelaskan bahwa akhlak yang baik itu nanti akan menjadi amalan yang paling berat dalam timbangan. Beliau menyampaikan, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq.
Tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti pada timbangan melebihi akhlak yang baik. Ketika membahas tentang masalah akhlak, tentu yang dimaksud di sini kata para ulama, bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada Rasul, dan bagaimana kita berakhlak kepada sesama mukmin ataupun secara umum kepada seluruh manusia. Nabi SAW juga ditanya tentang amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga, juga amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Jawabannya sama-sama ada dua. Yang paling banyak menyebabkan manusia ke dalam surga ada dua, yaitu taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka juga ada dua, yaitu al-famu wal farju. Mulut, di situ ada lisan, ucapan, dan juga kemaluan. Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah dengan ibadah kepadanya, mentauhidkannya, ini adalah bentuk akhlak kita kepada Allah. Kemudian bagaimana kita bermuamalah dengan Rasul SAW, meneladani beliau, ya. Kemudian melaksanakan sunnah-sunnah beliau, termasuk mendakwahkannya, maka ini termasuk akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana kita berakhlak terhadap sesama mukmin. Makanya hadis yang insyaallah banyak yang hafal kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kapan dan dimanapun berada. Berarti ini adalah muamalah kita dengan Allah. Kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapusnya. Ini berarti muamalah minimal dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita membersihkan diri kita dari dosa dengan memperbanyak kebaikan, karena itu akan menghapus kesalahan. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tentu akhlak ini dalam koridor baik menurut agama, karena akhlak yang baik apa yang dianggap baik oleh agama. Sebab kalau akhlak ini yang menentukan manusia dan jenis manusia itu macam-macam, maka akan menjadi ya definisi yang keliru. Akhlak menurut para pemabuk, pecandu khamr, itu kalau ada orang yang sering mentraktir mereka, wah ini bagus ini, ya, akhlaknya baik. Kenapa? Wah ben minggu sakrat kirim, kan gitu. Maka akhlak adalah berdasarkan aturan Islam juga. Nabi SAW diutus liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang sudah ada yang baik di saat itu diadopsi menjadi bagian dari akhlak Islam. Sementara yang tidak baik tidak diterima, dikeluarkan dari syariat Islam. Maka baiknya seseorang, sesuatu yang ma'ruf, yang baik, sesuatu yang dianggap baik oleh syariat, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang memang menurut syariat mungkar. Maka bisa jadi satu masyarakat menganggap itu baik, padahal menurut syariat tidak. Yang terakhir, sebagaimana pembahasan biasanya, pelajaran yang pertama, al-imanu bil jannah wan nar. Membaca hadis ini kita akan mengimani adanya surga dan neraka. Wa annaha haqqun wa hadzal iman juz'un min aqidatil muslim. Dan mengimani surga dan neraka ini adalah hak, termasuk bagian dari keimanan dan akidah seorang muslim. Yang kedua, al-mar'u yuqasu bi aqlihi wa hasafatu fikrihi la bi jismihi wa syaklihi. Seseorang itu ya dinilai dari sisi akal dan fikirannya, bukan dari fisik dan bentuk tubuhnya. Yang ketiga, ikhbarun Nabi bi umuril ghaib wa musyahadatil qiyamah. Nabi mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib dan nanti yang akan terjadi pada hari kiamat. Karena Nabi sudah tahu sifat-sifatnya orang yang akan menjadi calon penghuni neraka. Beliau sampaikan itu agar menjadi pelajaran bagi umatnya dan tidak menempuh jalan seperti jalannya orang-orang yang memang menjadi
calon-calon penghuni neraka. Yang keempat, su'ul khuluq khati'ah. Ya, akhlak yang jelek ini adalah sebuah dosa. Wa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan yang kelima, al-umur, yang terakhir, bimaqadiriha wal a'mal bi khawatimiha. Bahwa suatu masalah atau perintah itu berdasarkan ya, takaran-takarannya, berdasarkan kemampuannya. Ketika seseorang melaksanakan perintah, maka kesanggupan dia seperti apa? Sesuai dengan apa yang dia sanggupi. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian wal a'mal bi khawatimiha. Sementara amalan itu dilihat dari hasil akhirnya. Seperti kita saat ini Ramadan, kadang ada yang semangat di awal maca Qur'annya, sholat tarawihnya. Nah, pertengahan ini bagaimana? Ya, karena amal itu tergantung di akhirnya. Lomba bayi antar Melayu, ya, 1 kilometer pertama. Wah, tinggal 1 kilo, wes, ada yang sudah berhenti, ya, ada yang malah kecepatannya turun drastis. Ya. Ada yang tadi tidak sampai garis finish. Jadi lulusnya sampai garis finish atau tidak. Maka sebagian ulama mengatakan kalau Ramadan ini mending di awal biasa. Tapi ketika menjelang akhir dia sprint betul. Dia tingkatkan intensitas ibadahnya. Daripada di awal sprint gak karu-karuan, bawanter, orang ngelempoh. Kesawen kulhuale. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW, istri beliau, para sahabat, di mana di hari-hari terakhir justru beliau sadda mi'zarahu, sarungnya dikencengi dan membangunkan keluarga. Karena tadi al-a'mal bi khawatimiha, amalan tergantung akhirnya. Nah, maka istiqomah berada di atas ketaatan ini adalah sebuah karomah. Bahkan khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 karomah istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghindari amalan-amalan yang menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam neraka, dan memberikan taufik untuk mengamalkan amalan-amalan yang menjadi sebab Allah menurunkan rahmatnya, memasukkan kita ke dalam surga, dan kita juga diberi istiqamah di Ramadan ini sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.